Halo semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa atau terbolak-balik. Ini timeless juga, boleh berlaku kapan saja. Mungkin udah ada yang merasakannya atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Jadi kali ini temanya berjudul yang masih mencintaimu. Cie. Ya, kita lihat siapa yang masih cinta sama kamu. Siapa saja ya yang masih cinta, siapa saja yang masih sayang sama kamu. Oke, kita lihat. Aku shuffle dulu ya, bestie. Oke, kita lihat ya. Wih, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. King of Pentacle. Wah, banyak banget Pentacle. Ini strong di earth sign ya, elemen tanah. Ada juga fire, Leo, Sagittarius, Aries. Kemudian strong di Aquarius ya. Ten of Swords. And then ya, aku rasa strong di Aries juga. Beberapa dealing sama Pisces, Cancer, Scorpio. Strong Scorpio, Sagittarius ya. Taurus juga ini kuat banget. Cancer ya, itu strong, bisa energi aja. Oke, guys, berarti ini banyak yang strong tadi sudah aku sebutkan. Oke. Jadi yang masih mencintaimu, cie, kepo. Ini ada berapa orang ya? Aku rasa antara 2 orang sampai 3 orang ya. Beberapa kalian, kamu tuh masih dicintai oleh 2 orang. Tapi ini kalian ada yang sampai 3 orang masih cinta, masih sayang sama kamu. Cie. Banyak ya, say. Jadi ini orangnya mungkin pernah menyakiti kamu, karena di situ ada energi kesakitan, kekecewaan. Mungkin kamu pernah kecewa, pernah sakit hati sama dia. Entah apa yang pernah dia lakukan. Beberapa dari mereka ini dia menghadirkan pihak lain, atau ada pihak lain, sesuatu yang lain yang dia fokuskan, ya adalah yang dia lakukan, terus kamu kayak sakit banget yang kamu rasakan. Tapi dia merasa ya ternyata sakit juga kehilangan kamu. Sakit lah kalau nggak komunikasi, nggak ketemu, nggak dekat lagi, itu sakit banget. Beberapa dari mereka tadinya dia merasa di atas tuh, tadinya dia merasa seperti raja, seperti ratu ya. Jadi ya gue bebas lah untuk toxic, buat tega sama lo ya, suka-suka gue, atau ya gue udah biasa egois, egonya gue gede gitu. Tapi ya ini kayak sekarang posisinya di bawah. Beberapa dari mereka ya mungkin ini karma, jadi kayak dia nggak bisa lagi merasa hebat, merasa sombong, angkuh. Dia nggak bisa lagi semena-mena sama kamu, karena sekarang kehidupan dia itu ya mungkin berantakan. Karena di sini kan ada perubahan nih, yang tadinya merasa ya semua terjadi harus semaunya aku, tapi ternyata ya enggak sih, nggak bisa semua terjadi semaunya gue. Ya gue ngerasa konflik batin gitu. Jadi sebenarnya orang ini sekarang ya, dia tuh susah banget ya move on dari kamu. Bahkan kedepannya dia susah terus melupakan kamu. Dia selalu gagal move on dari kamu. Ini siapa kamu nih ya? Mungkin udah kamu kenal banget ya. Ini bisa mantan, ya bisa siapa sih? Udah lama kenal kah? Teman, rekan, atau
nggak terlalu lama, tapi kayak ya dia dia sampai sekarang masih cinta sama kamu. Mungkin ada yang sudah lama, tapi ada juga yang baru. Ya, yang baru ini ya masih lah, masih ada perasaannya ke kamu, masih mencintaimu. Terus ini juga ada orang yang pelin-pelan gitu ya, udah pelin-pelan, lelet lagi. Dia orangnya lambat gitu. Dan sebenarnya dia mungkin punya pilihan lain. Kamu nggak sendirian, kamu punya saingan, atau kamu punya pilihan lain. Jadi dia merasa aku harus berjuang keras kan kalau mau kembali ke kamu, dan itu nggak mudah. Bertarung dengan egoku, apalagi kalau bertarung dengan orang lain, apalagi aku tuh orangnya ya takut-takut gitu. Apalagi kalau aku bersalah pasti aku takut, kalau aku benar pasti aku kan nggak takut. Ini ada orang yang kayak dia udah nggak berani sih menghadapi kamu, apalagi kamu udah seperti bintang ya, you are the star, itu ada kartunya. Sekarang mungkin kamu kayak bintang, entah kamu udah menjadi diri sendiri, kamu udah spiritual, atau dia ngerasa kamu sekarang beda banget. Apalagi kalau benar-benar kamu lebih dari dia suatu saat, ya ya insecure lah, rasa kayak ya aku bukan apa-apa ya. Oke, okay. Jadi ini ada juga yang udah aku shuffle ya biar cepet. Nah, di sini ada tentang, ya ini sebenarnya orang yang lumayan toksik. Bisa toksik memang bawaan lahir, didikan keluarga, lingkungan, teman, atau nih ya banyaklah orang-orang yang mempengaruhi, apalagi kalau cintanya bersegi-segi. Beberapa dari mereka ngerasa ya ini berbahaya. Jadi ya kalau udah nggak kapasitasku, atau ya udah terlambat, ya aku bisa apa? Tapi aku masih cinta sama kamu, gemoy. Ya gitu sih kak. Ini beberapa kalian ada yang dealing sama player ya. Ternyata player itu masih mencintaimu. Ternyata orang yang mempermainkan kamu itu masih sayang sama kamu. Terus beberapa dari mereka sebenarnya ya bisa aja terlihat aneh ya, terlihat kayak tegaan, cuek, atau ya dia susah ditebak juga sih. Ada yang tertutup orangnya, misterius, tapi ternyata hatinya itu sensitif loh. Sebenarnya dia udah baper, udah bawa perasaan sama kamu. Jadi kayak ya lu bisa aja ngelihat gue cuek, atau ya gue kayak nggak peduli kan, tapi ya ini hati sakit banget loh. Kalau nggak sama lo, ya sakit banget nih hati aku kalau nggak sama kamu gitu kan. Ini ada orangnya lambat, lelet banget ya untuk action, ya boro-boro ketemu. Untuk komunikasi aja drama banget ya, atau sama sekali mungkin nggak ada komunikasi. Jadi ya dia step by step gitu loh. Contoh, ya gue pengen nih komunikasi, pengen ketemu, tapi mungkin sekarang memantau dulu lah, memperhatikan dulu ya, cek-cek sosmed gitu ya, atau ya aku cari tahu dulu lah tentang kamu. Kalau kamu udah sendiri, ya udah aku datang. Atau ya kalau dia merasa nggak ada penolakan gitu ya, maksudnya kayak ya kalau gue ngerasa ya lu bakalan respon yang bagus, ya disitulah gue maju gitu. Tapi kalau gue ngerasa ya belum pas gitu ya waktunya, atau belum layak, ya nantilah. Ini ada yang dari desa-desa, ya ada tentang desa di sini. Atau ada yang dari daerah ya, ada tentang desa, ada tentang kuda, ada tentang transportasi. Atau kalau mau ketemu memang ini kayaknya harus pakai transportasi apa gitu ya. Ini ada yang suka olahraga, suka berpetualang. Berpetualangnya ini bisa ke alam, bisa berpetualang ke perempuan ya, bisa ke laki-laki. Ya ini ada yang player sih aku rasa. Jadi dia kayak ngerasa aja ya cewek nggak lu doang gitu kan, cowok nggak lu doang di dunia ini. Jadi ya dia sempat ngerasa ya kamu nggak nomor satu. Apalagi kalau kita beda, apalagi kalau ada orang lain, atau ya lu bukan yang terbaik, tapi ternyata ya gue salah sangka gitu. Karena ini dia susah banget ya lupain kamu. Tuh. Ada yang suka olahraga. Ada nih orangnya yang banyak gaya ya. Banyak gaya tapi sebenarnya nggak ada apa-apanya. Jadi ya mungkin kamu akan ngelihat dia kayak
ya dia hebat gitu, ya dia kayaknya udah bahagia nih sama si Suneo ya. Dia udah bahagia tuh sama sama si Yolanda atau siapa, tapi sebenarnya dia nggak sekuat yang kamu kira. Ini dia rapuh nih ya, dia lemah sebenarnya. Ini ada orang yang proyekan ya. Ada yang proyekan gitu kerjanya, ada tentang laut ya, entah suka laut, berkaitan laut, dekat laut, atau suatu saat ada pertemuan di laut. Terus ini ada orang yang oh apa ya, mungkin banyaklah omong kosong yang terjadi gitu, kayak ya kamu berharap banyak sama dia, ternyata ya dia nggak sesuai harapanmu kan, atau dia bisa aja bicara ini bicara itu, dia lakuin ini itu, tapi ternyata semua omong kosong. Atau cinta tanpa tindakan kan itu bullshit, jadinya jadi omong kosong kan gitu. Oke, kita lanjut ya bestie. Aku shuffle dulu kartu ini. Beberapa ini dealing sama twin flame ya. Ada yang mirror kamu di sini. Ada seseorang yang merasa kamu cerminan saya. Kadang kalau dilihat-lihat, nih orang kayak gue di masa lalu ya. Gue juga dulu bocil-bocilnya ya. Gue bocah-bocahnya kayak dia. Ada yang rasa gitu kah? Bisa vice versa, atau kayak kadang dia melihat kamu seperti cerminan dia di masa depan. Mungkin kamu sebenarnya orang yang layak untuk masa depannya. Tuh. Dan di sini ada yang ngerasa kok baru sekarang ya aku sadar, kok baru sekarang aku ngerasa bersyukur banget kamu pernah hadir di hidup saya gitu. Kok baru sekarang saya sadarnya. Ya adalah yang menyesal ya udah menyakiti kamu. Ada yang merasa bersalah, terus ada yang merasa ya aku kena karma jadinya ya, udah sia-siakan orang sebaik kamu. Dan dia merasa bingung lah gimana ya caranya supaya bisa memperbaiki hubungan sama kamu. Ini dia tuh nggak hanya sekedar isu eksternal ya, dia nggak hanya mikirin tentang persoalan yang di luar, tapi di dalam dirinya pun ada persoalan, ada isu ya, ada personal issue. Contoh, aku tuh nggak seberani yang kamu kira gitu, untuk memperbaiki semuanya itu mentalku nggak kuat ya. Ada yang seperti itu, ada juga yang memang ya aku bisa apa, nasi udah jadi bubur ya, berharap miracle aja, berharap keajaiban dari Tuhan. Kalau bisa bersama kamu ya pasti seneng banget sih. Nih, hidup dia dirundung kesedihan. Mungkin seumur hidupnya dia susah banget lupa sama kamu. Ini ada yang soulmate. Atau ini siapa nih soulmate kamu? Masih mencintaimu. Ada sih yang merasa kayak sebenarnya ya kamu yang pantas menjadi istri saya. Yang jadi suami saya, yang jadi pasangan saya selamanya. Gitu. Cuma ya dia tahu ini hasil dari perbuatan dia. Kadang kalau dia renungkan ya, sebenarnya Tuhan udah takdirkan kita kenal gitu. Aku udah kenal sama kamu, tapi kan aku sia-siakan kamu. Jadi dia tahu banget sebenarnya jodoh itu harusnya diperjuangkan. Cie. Lihat lagi ya. Nah, ini ada yang suka memandang fotomu ya. Kalau kamu pernah up foto, dia suka lihat fotomu. Atau dia suka bayangin wajahmu. Ini lagi rindu mungkin ya, lagi kangen sama kamu. Ada yang suka foto-foto juga ya. Ada yang suka edit foto. Ini ada yang suka seni, terutama nyanyi ya. Ada yang suka nyanyi atau suka musik. Ada yang suka dengar lagu atau ada lagu tentang kita. Nah, lagu apa tuh? Ini ada orangnya smart ya, dia punya intelektual yang bagus, ilmunya bagus, bisa kamu nih, bisa dia, siapa yang pintar ya, ada yang scientist gitu ya, dia orangnya pintar, smart, atau kamu ini, scientist, atau siapa di sini mungkin dulu pernah masuk IPA ya, suka science gitu, beberapa. Ini ada yang tentang apa ya, orang yang berbisnis, punya usaha, atau ada yang pengen punya usaha ya, ada tentang bisnis, keuangan gitu.
Hmm, atau ya hubungan ini harus diusahakan, harus ada yang berjuang kalau mau kembali ke kamu kan. Ini ada tentang laut lagi, tentang ikan, tentang apa nih ya? Ada yang suka ikan atau tidak suka ya? Bisa vice versa. Ada tentang ini, nelayan, ikan, tentang laut. Tuh. Kemudian ada teknisi ya, montir ada yang berkaitan dengan otomotif, teknisi, kerjaannya pakai tenaga gitu ya. Ya itu sih. Atau hubungan ini butuh teknik yang lebih baik ya. Atau ada kesalahan teknis gitu. Terus hubungan ini, koneksi ini banyak pelajaran. Ini ada juga tentang guru ya, guru atau apa ya, mungkin berkaitan pendidikan. Banyak yang ya ini mengambil pelajaran ya di hubungan ini, relasi ini, koneksi ini. Banyak yang kita pelajari, banyak hikmahnya, atau memang ada tentang pendidikan ya. Ada yang suka masak ya, atau ada yang suka kulineran, suka makan, atau sekarang nggak nafsu makan ya, soalnya nggak sama kamu. Ini ada yang ya tentang makanan gitu, koki. Ada yang berkaitan hukum, hakim ya, berkaitan hukum apa gitu. Atau ini ada tentang hukum karma, hukum alam semesta, tabur tuai ya. Menanam baik dapat baik, menanam buruk ya buruk lah jadinya. Ini ada tentang tentara ya, mungkin ada tentang ini juga, security, polisi ya, itu beberapa. Atau orangnya ini insecurean, jadi dia melindungi dirinya terus dari situasi nggak enak. Jadi daripada merendahkan harga diriku, ya aku diam aja meskipun sakit ya. Meskipun melakukan apa-apa itu nggak menyelesaikan masalah kan gitu. Ada tentang kesehatan, dokter ya, atau siapa sih nih pernah mengingatkan jaga kesehatan, tapi semua tinggal kenangan. Ya harus jaga kesehatan baru bisa berjuang juga sih ya. Ini ada coklat, ada yang suka coklat atau vice versa tidak suka, atau suka warna coklat, atau ada sesuatu tentang coklat. Ini ada biru, mungkin ada suka biru atau vice versa. Ada tentang biru ya, biru itu bisa laut, langit, atau ya adem gitu ya kamu di mata dia. Ini ada ungu, violet gitu ya, ada suka ungu kah, atau ini ada yang single parent ya gitu. Ada yang ya udah pernah gagal mungkin, atau ya udah single gitu, udah pernah punya komitmen kemudian ya akhirnya sendiri, akhirnya ya mungkin kamu sama dia bisa bersatu kah atau apa gitu. Ini violet juga tentang ya orangnya ada yang spiritual banget, bisa kamu, bisa kalian ya, ada yang spiritual banget orangnya, atau ngerti lah spiritual ya. Ini beberapa ada juga yang supranatural sih ya, ada tentang magic. Ini ada seperti bintang ya muncul lagi. Ada di sini orang yang merasa ya banyak mungkin yang mau sama aku, nggak hanya kamu kan, manusia di alam semesta ini gitu ya. Tapi ternyata kan cinta nggak bisa memilih. Kalau cintanya sama kamu ya mau gimana ya kan, cie. Atau kamu seperti bintang sekarang yang susah dia taklukkan ya, beberapa kalian ya kamu udah sulit dijangkau, atau dia merasa bersalah banget, jadi ya udah stuck gitu. Mencari kamu di sosmed juga kayaknya nggak berguna, atau ya ngobrol di sosmed kayaknya nggak berguna lagi ya. Dia nggak tahu sebenarnya harus gimana. Ini ada juga yang mencari kamu, mencari keberadaanmu, kamu di mana ya, kamu di sini kan, lihat tarot. Dia nggak tahu kali. Ini ada warna merah, suka merah, atau ada sesuatu tentang merah. Merah itu bisa aja tandanya berhenti, atau merah itu ya bisa tentang punya keberanian lah untuk mengusahakan hubungan ini. Ini ada yang hitam, mungkin ada tentang hitam, suka hitam, suka pakai hitam, atau ada kulit gelap, atau apa ya, ada orang yang kehidupannya gelap. Ini bisa black magic juga beberapa ya. Kemudian cahaya itu datang, ada yang suka kuning, sesuatu yang kuning, atau ini orangnya ceria, orangnya ada yang lucu, atau kamu yang lucu ya, gemoy.
kamu lucu di mata dia, ada yang humoris gitu, ternyata dia orangnya lucu ya, ih gemes gitu. Oke, kuning ini bisa aja kamu cahaya yang menerangi kehidupan dia yang gelap. Sebenarnya kamu bisa membantu dia keluar dari situasi toksik di hidupnya. Oke, nah kita lihat ini dulu. Wah, aku ngerasa ini beberapa dari mereka, dia mungkin udah sama yang lain, atau kamu udah sama yang lain. Jadi dia rasa udah sulit mengubah semuanya. Tapi aku masih cinta sama kamu ya. Terus di sini ada yang udah terbuka mata hatinya, terbuka mata batinnya. Dia merasa, iya ya, ternyata aku banyak salah sama kamu. Ternyata aku kurang berjuang. Akhirnya ya itu kamu lepas dari genggamanku. Kamu bisa sama yang lain. Di sini ada orang yang sudah introspeksi diri. Terus ada di sini orang yang dia sebenarnya mau maju, kemudian akhirnya dia memilih mundur. Karena dia tahu, gimana aku bisa berjodoh sama kamu? Aku kan nggak baik kayak kamu. Jodoh itu kan kayak cerminan diri juga. Selama aku belum menjadi versi yang baik, gimana aku bisa sefrekuensi sama kamu? Ya meskipun kalian ini pada dasarnya memang ada yang satu frekuensi, meskipun kelihatan beda gitu. Nah dia galau banget. Kadang dia pengen ngomong, ya aku nggak sebahagia yang kamu kira, aku sering menyendiri, bahkan itu Suneo aku cuekin ya. Itu Marimar aku cuekin, aku sering menyendiri gitu ya. Aku simpen perasaan aku ke kamu, mungkin hanya aku dan yang maha kuasa yang tahu, orang-orang nggak tahu. Aku sibuk sih memperhatikan kamu dari jauh ya. Diam-diam aku masih mau cari tahu kamu, diam-diam masih mau memantau kamu. Ya hanya Tuhan yang tahu ya sama aku gitu. Dan di sini ada seseorang yang merasa apa ya? Kalau cintanya udah besar banget, apalagi kalau kamu memang yang terbaik, dia ini bisa obsesi loh sama kamu. Jadi ada beberapa afirmasi, manifestasi perasaan yang dia lakukan. Contoh, ya mungkin dia bayangin aja wajahmu, dia lihat aja fotomu sambil dia bicara di hatinya, di batinnya. Dia bicara kayak, mudah-mudahan ya aku sama kamu lagi nanti, atau ya mudah-mudahan ujungnya aku ke kamu, ujungnya kamu ke aku lah gitu. Atau kayak, kamu jangan sampai lah bahagia, jangan sampai langgeng kalau sama orang lain. Itu ada yang manifest perasaan gitu loh dalam hati. Jadi kalau kamu menghadapi orang lain atau kamu ketika nggak sama dia, bisa aja kan dia tiba-tiba terlintas di pikiran kamu, di hatimu, atau bahkan kontak batin sama kamu. Kamu jadi kayak merasa ya dia ini masih mencintaimu. Jadi kayak berat banget kamu mungkin buka hati sama orang lain. Beberapa kalau ini twin flame beneran, atau chemistrymu, koneksimu kuat sama dia, ya sama-sama sedih sih, sama-sama sulit mungkin buka hati sama yang lain. Atau ya kita bisa ya sama yang lain, cuma itu formalitas saja mungkin. Bahwasannya ya hidup harus berlanjut, ya udah terlanjur bla bla bla, demi kebaikan, demi kebahagiaan bersama, supaya nggak menyakiti orang-orang bla 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 ya, seperti itulah. Oke, lanjut. Wah, di sini ada cirinya lagi, ada angka 7. Ada apa dengan angka 7? Ini ada angka 7 ya. Mungkin siapa ini berkaitan angka 7, bisa tanggal, bisa bulan lahir mungkin. 7 itu Juli ya. Sun, Moon, Rising, Venus, Cancer, Leo. Bisa energi aja. Atau ada sesuatu terjadi dengan angka 7. Oke, ini ada angka 10. Bisa bulan, bisa tanggal. Contohnya apa ya? Ya apa gitu ya, tanggal 10, jam 10, atau bulan 10. Sun, Moon, Rising, Venus, Libra ya. Scorpio. Bisa energi aja. Ini ada 12, apa yang terjadi dengan angka 12? Bisa bulan, bisa tanggal, Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius, Capricorn. Oke, ada angka 15. Apa yang terjadi di 15 ya? Bisa umur juga sih. Waktu umur 15 terjadi ini sih di hidup aku. Tanggal 15 waktu itu begini begitu ya. Berapa?
Atau ya apa sih angka 15? Ini angka 20 ada. 20. Ini ada angka 2. 2 ya. Bisa anak kedua. Bisa cinta dua hati. Bisa dijadikan kedua. Apalagi ya? Nomor 2, tanggal 2, bulan 2, Sun, Moon, Rising, Venus, Aquarius, Pisces ya. Pisces. Angka 5. Anak kelima ada. 5 bersaudara. Tanggal 5, bulan 5, Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus, Gemini. Lalu angka 18. Apa yang terjadi? Umur 18, tanggal 18 ya. Ini ada huruf I ya. Huruf I, ada tulisan ikan juga ini. Beberapa dilihat sama orang yang sensitif, baperan. Ternyata dia mudah sakit hati. Ternyata dia punya luka masa lalu. Ternyata perasaannya halus. Ternyata dia bisa pasif gitu. Ya, mungkin banyak ketakutan, banyak trauma. Ini ada ikan ya. Kan ya seperti itulah, perasaannya halus gitu, sensitif. Dan dia sebenarnya punya intuisi yang tajam sih kalau aku rasa. Dia punya feeling, punya kata hati yang kuat. Tapi ya dia tuh kalau mau melakukan sesuatu harus berpikir 1000 kali. Harus dianalisa berdasarkan intuisinya juga gitu. Itu sih. Ini ada huruf D ya, D. Siapa huruf D? Atau di namanya ada huruf D ya. Terus ini aku ngerasa ada orang yang terlihat kayak kejam, mungkin dia keras, tapi sebenarnya dia lembut sih hatinya ya, lembut. Dia penyayang sebenarnya. Ya kan? Ini ada huruf K. Ada tentang kapal juga ya. Ini ada tulisan kapal. Mungkin ada kaitan kalian, dia atau siapa, atau kamu. Ada huruf K. Ada tentang laut. Ini ada huruf A. Beberapa tentang anggur. Atau ya dia tidak sebaik yang kamu kira. Ada juga toksiknya dia. Ini ada flamingo. Ada juga energi feminin ya. Ini ada huruf F. F ya. Di namanya mungkin ada F atau kamu. Dia tuh sebenarnya mungkin lagi baper banget sekarang sama kamu. Lagi mencuat energi untuk feminin ya. Ada yang mau datang ke feminin, bisa vice versa, feminin mau datang. Ini ada O ya. Ini ada tentang teknisi lagi ya. Hubungan ini butuh teknik yang bagus atau ada kesalahan teknis. Ini ada R, huruf R. Ada juga tentang rumah ya. Mungkin dia akan pulang, akan kembali pada ujungnya ke kamu gitu. Kamu seperti ya bagian dari jiwanya. Dia udah melalang buana, udah kesana kemari, ujungnya nyari kamu juga kan. Ini ada X, beberapa mantan ya, mantan pasangan, mantan rekan, mantan teman, atau ini orang masa lalumu, atau koneksi ini udah dibawa dari masa lalu, seperti kita kayak udah kenal lama, sepertinya kayak kamu pasangan jiwaku, padahal secara nyata kita nggak bersama. Atau ya ada koneksi dari leluhur ya, yang diwariskan ke kita. Ini ada huruf M. M. Nah, siapa M? Bicara huruf M, ya aku rasa itu sih. Harus ada inisiatif dari seseorang untuk memperbaiki hubungan. Ini ada jam, ada tentang waktu, ada juga huruf J ya. Huruf J mungkin di namamu, nama dia mengandung huruf ini. Kan bicara jam itu bicara waktu. Jangan buang-buang waktu sih. Aku rasa jangan ada yang menunda-nunda kalau memang mau memperbaiki semuanya gitu. Atau memang ini ya orang itu menunda-nunda terus sampai udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya terasa dingin, kaku banget gitu ya. Udah kayak kikuk, mau say hello aja kayak udah berat gitu, karena ya udah terlalu lama membiarkan kamu. Ini ada huruf L ya. L, di namamu, nama dia mungkin ada L. Ini bisa juga tentang cahaya, lampu. Kamu sinar bagi dia kah? Cahaya bagi dia? Sebenarnya gitu. Kamu bawa titik terang di kehidupan dia. Cuma dia baru sadari sekarang. Ini ada huruf G ya. G, di namamu atau nama dia ada huruf ini, G. Terus ini ada orangnya berisi ya.
kayak gajah gitu. Ya atau ya berisi apa ya, berisi badannya, berisi kantong, berisi otaknya, eh tapi dipakai nggak itu ya? Kalau punya otak berisi, atau ya apa ya, berisi berisi hatinya ya, hatinya isinya kamu aja kali gitu, berisi gitu perasaannya ke kamu. Ini ada huruf T ya. Beberapa ini ada yang manfaatin kamu gitu. Dia tahu nih, dia tuh kayak parasit di hidup kamu, merugikan kamu. Tapi sekarang dia pengen minta maaf, aku rasa ya. Banyak banget sih rasa bersalah dia ke kamu. Ini ada huruf S ya. Dia ngerasa kamu orangnya kuat. Kamu sebenarnya yang bisa mentaklukkan saya. Ya, udah disadari gitu ya. Terus dia sadari, dia pelin-pelan. Dia ngerasa, ya memang aku yang berat ngambil keputusan. Gitu. Ini ada huruf P. Beberapa dari mereka ini ada yang pengen banget melindungi kamu. Jadi ada yang udah mencari tahu kamu tuh, atau dia merasa kamu tuh kok aneh ya. Mungkin kamu kan ada di perjalanan spiritual, jadi dia nggak terlalu ngerti, mungkin kamu lihat tarot terus ya. Jadi dia kadang merasa kalau ada hal aneh di gelagat kamu, tingkahmu, dia kayak merasa aja, "Wah, kamu kenapa gitu, kamu baik-baik aja nggak?" Ada juga yang mungkin memantau sosial mediamu. Ini buat kalian yang pasif ya, atau nggak terlalu update di sosmed. Kadang dia pengen banget nanya, kamu kenapa kalau nggak update di sosmed? Kamu baik-baik aja nggak? Kamu sehat nggak sih? Kamu bahagia nggak sekarang? Kalau nggak, biar aku datang nih membahagiakan kamu, melindungi kamu. Ada di sini yang kayak pengen banget melindungi kamu, pengen banget kayak membahagiakan kamu, karena dia tahu kamu selama ini udah lumayan tersakiti di dalam hidupmu gitu. Sweet ya. Ini ada huruf P, huruf Y sama huruf P ya. T, S, Y sama P. Lalu ini ada huruf B, lalu H. Kok bisa berdampingan ya? Habis B, huruf H. uh, ya jangan jangan disambung ya huruf B sama H. Nanti dibaca jadi apa gitu. Ya mungkin ada di namamu, nama dia huruf B, atau ada huruf H. Ini ada orangnya memang berisi, ada yang montok ya, atau kamu montok ya, kamu gemoy banget di matanya. Ada di sini yang ya awalnya suka, kagum, ternyata jadi cinta ya. Terus dia ngerasa ya kamu bisa membersihkan hidup dia yang toxic ya. Aku ngerasain itu banget dari tadi. Dia tahu bahwasannya kalau hidup bersama kamu tuh pasti banyak perubahan, pasti banyak uh, apa ya, hal-hal yang teratur. Ya aku bisa makmur kalau sama kamu. Ada yang seperti itu. Kamu apa ya, termasuk kriteria dia juga gitu. Cuma ya mungkin baru sekarang kayak nyadarnya. Karena aku ngerasa di sini ada orang yang dia menyadari semuanya setelah dia kehilangan kamu. Setelah ada penyesalan, disitulah dia merasa kayak ya sebenarnya kamu yang paling cocok buat aku gitu. Oke? So sampai sini dulu, mungkin beberapa aja yang cocok ya, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.